Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Bukhari dengan NIM D02230117. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi simpel CRUD di Java menggunakan file CSV. Cara membuat CRUD itu kita harus masukkan file CSV-nya dulu dari Excel, terus kita memasukkannya ke dalam project kita. Nah, jika sudah ada di dalam project, kita akan membuat kelas dengan kelasnya itu mahasiswa. Nah, kelas setelah kita membuat satu satu variabel dengan modifier private, kita akan membuat satu metode konstruktor. Cara memanggil metode konstruktor itu kita klik kanan, terus kita klik generate dan konstruktor. Terus kita tahan shift, kita klik paling bawah, terus kita oke. Nah, karena di sini ada apa? Kita sudah membuat metode konstruktornya, jadi dia tidak akan memanggil. Kita coba dulu, eh, kita komentar dulu, terus kita buat di bawah. Kita klik kanan, terus generate dan konstruktor. Kita tahan shift, tab, oke. Metode konstruktornya sudah ada. Baiklah, seterusnya kita di sini akan membuat satu metode, yaitu metode getter. Cara menampilkan metode konstruk getter itu, kita klik kanan dulu, terus kita generate, terus getter, kita tahan shift-nya, kita klik yang paling bawah, terus kita oke. Nah, getternya sudah jadi. Setelah membuat getter itu, kita akan membuat satu override to string. Nah, cara memanggil override to string itu kita komentar dulu ini. Terus kita tar. Nah, cara memanggilnya itu kita klik kanan lagi, terus generate dan to string. Oke. Terus kita pilih oke. Nah, override to stringnya sudah jadi. Nah, setelah kita membuat apa, override to string, selanjutnya itu kita akan membuat satu kelas lagi dengan nama database. Pertama itu kita akan membuat suatu array list itu untuk menyimpan daftar mahasiswa dalam struktur data array list. Dan di sini ada string file name itu untuk menyimpan nama file tempat data mahasiswa disimpan. Nah, di sini ada private path yaitu mengubah file name menjadi objek path agar bisa digunakan oleh metode dari files untuk membaca file. Nah, di sini ada public database. Ketika objek database dibuat, konstruktor ini akan otomatis memanggil open untuk membaca data dari file CSV. Dan di sini ada metode untuk release, di mana dia akan mengembalikan daftar mahasiswa sehingga bisa digunakan di luar kelas database. Dan di sini ada metode open yang dimana pada bagian di sini dia akan membaca semua file dalam
dia akan membaca semua baris dalam file data CSV dan menyimpannya dalam list string, dalam list dan data new array list ini untuk mengosongkan data agar tidak ada duplikasi ketika file dibaca ulang. Dan di sini ada for yang memulai iterasi dari i sama dengan 1 karena baris pertama adalah header. Nah, dan di sini ada string len itu eh, string len dan string elemen, di mana pada string elemen ini dia akan apa memisahkan elemen dari baris CSV berdasarkan tanda koma. Jadi tanda koma dalam len split ini untuk memisahkan antara apa untuk kolom, memisahkan kolom. Lalu menyimpannya dalam array elemen. Terus di sini ada string ini itu mengambil nilai dari array elemen dan mengonversinya ke tipe data yang sesuai, yaitu tipe data string, integer, dan boolean. Boolean dan double. Terus di sini ada metode save string builder itu untuk menyusun teks yang akan ditulis ke file. Dan di sini ada sb append itu menambahkan header pada file CSV agar file tetap memiliki format yang benar. Dan di sini ada percobaan if yang dimana jika data tidak kosong, maka dia akan melakukan perulangan for dia akan looping setiap mahasiswa dan mengonversi data mereka menjadi format CSV. Dan di sini ada try codes itu menulis ulang file CSV dengan data yang terbaru. Dan di sini ada method view. Pada sistem .out.print ini itu untuk menampilkan header tabel dalam format yang rapi. Dan di sini ada system.out.printf itu menampilkan data setiap mahasiswa dalam format tabel. Nah, di sini ada boolean insert dan boolean status true. Itu untuk menandakan data bisa ditambahkan. Dan di sini ada percabangan if, di mana jika data tidak kosong maka dia akan melakukan perulangan, yang di mana perulangan itu akan mencek apakah nim sudah ada. Jika iya, status akan menjadi false. Terus di sini ada if, yaitu status adalah sama dengan true, yaitu data akan ditambahkan dan disimpan ke file. Pada metode search ini yang memiliki parameter name, string name, dia itu mengembalikan indeks mahasiswa jika ditemukan atau -1 jika tidak ada. Dan di sini ada metode update. Jika indeksnya itu valid, maka dia akan mengupdate data mahasiswa dan dia akan menyimpannya. Dan di sini ada metode untuk delete, di mana parameternya itu adalah indeks. Di sini ada boolean status itu false return status, itu menentukan bahwa penghapusannya itu akan
gagal. Di sini ada if, jika data tidak kosong, maka dia akan menghapus data mahasiswa dan disimpan kembali. Selanjutnya kita akan membuat suatu kelas yang baru yang dengan nama user interface. Pada kelas user interface ini kita masukkan suatu apa? Suatu metode metode void eh, di mana metode itu adalah tampilkan menu yang di dalamnya itu sesuatu cetak itu untuk pilihan menu. Dan di sini ada sini kita masukkan metode main di mana itu kita akan memasukkan satu database dengan inisialisasi namanya itu sebagai DB. Dan di sini ada cetak satu teks mana aplikasi simpel CRUD text database. Nah, dan di sini ada perulangan while yang hasilnya itu bernilai true dan dia akan menampilkan satu metode tampilkan menu. Di sini kita akan mengimport satu inputan yaitu scanner sc new scanner system.in. Di sini kita akan menginput dia akan mencetak suatu inputan. Di sini pada inputan itu dia akan tipe datanya itu akan sini kita akan melakukan percabangan yaitu suitcase yang dimana suit itu dengan parameter pilihan. Nah, pada case C itu kita akan menambahkan suatu data yaitu create. Pada case ini kita akan membuat satu data baru. Di sini akan menampilkan inputan data baru. Di sini kita akan menginput suatu NIM, nama mahasiswa, alamat, semester, SKS, dan IPK. Terus dia akan melakukan percabangan. Jika status itu bernilai true, maka sistem akan menampilkan data baru berhasil ditambahkan. Dan di sini ada else yang dimana dia akan menampilkan satu pada NIM jika NIM-nya itu false atau dia sudah ada ini, maka dia akan menampilkan gagal menambahkan data baru atau dan di sini ada NIM-nya itu sudah ada dalam database. Jadi pada NIM itu jika kita menginput NIM yang sama karena NIM itu isinya itu primary key atau data unik, isian yang unik. Jadi jika dia kembar itu dia akan gagal dan menampilkan NIM itu sudah ada dalam database. Di sini ada sistem error, dia akan menampilkan teks gagal menambahkan data jika datanya itu sudah ada. Dan cetak tulisannya itu akan berwarna merah. Terus dia akan berhenti. Dan jika kita memilih R, maka dia akan mencetak suatu informasi. Anda memilih menu red.
atau menu baca. Di sini ada DB view. Dia akan menampilkan suatu tabel tabel data. Ya, tabel data. Di sini ada case U untuk pilihan U. Itu dia akan menampilkan suatu apa? Dia akan menampilkan tabel database-nya, suatu tabelnya, dan dia akan pertama-tama itu dia akan menginput satu key atau NIM dari mahasiswa sama dengan DB search. Oke, dia akan mencari suatu apa? Suatu NIM. NIM apa yang ingin di update, data apa yang ingin diupdate. Di sini ada if index itu lebih besar sama dengan 0. Nah, pada percobaan ini dia akan menampilkan satu teks itu Anda akan mengupdate data. Dan di sini dia akan memasukkan DB pada get data dan get index. Sama seperti tadi pada create pada update itu kita juga akan eh, menampakkan inputan itu untuk mengubah suatu data. Nah, kita akan memasukkan NIM, nama, alamat, semester, SKS dan IPK. Dia akan memasukkan status DB titik update. Update-nya itu ada dalam sini. Dia akan menampilkan pada update ini. Nah, terus di sini ada percabangan if else, di mana status itu bernilai true, maka dia akan menampilkan data baru berhasil diperbarui. Dan jika dia bernilai false, jika tidak, maka dia akan gagal memperbarui data dan tulisannya itu akan berubah jadi merah. Dan ini untuk garis biasa saja, menampilkan garis biasa saja. Dan di sini eh, jika datanya itu tidak ada atau salah memasukkan NIM, maka terjadi tulisan error. Mahasiswa dengan NIM ini tidak ada di database. Terus dia akan berhenti. Terus pada pilihan D atau pilihan delete, nah dia akan memperlihatkan lagi database-nya pada tabel itu, tabel database. Nah, dia akan menginputkan lagi itu key-nya atau NIM mahasiswa, eh, data apa saja yang ingin dihapus. Di sini mencari datanya. Di sini if jika indeks itu lebih besar daripada 0, maka dia akan menghapus data. Di sini kita akan memilih ini menu pilihan untuk memilih apakah data itu akan dihapus. Jika pilihan itu ya, maka status akan mendelete pada indeks itu. Nah, dan jika itu berhasil, maka jika delete-nya itu berhasil, maka sistem akan menampilkan data baru telah dihapus, telah berhasil dihapus. Dan jika tidak, dia akan menampilkan gagal menghapus data. Jika NIM itu tidak ada, maka dia akan menampilkan mahasiswa dengan NIM itu tidak ada di database. Terus dia akan break. Selanjutnya pada case X atau pilihan ke X, yaitu exit.
dia akan menampilkan suatu informasi. Itu Anda memilih menu exit. Sini ada pilihan antara yes dan no, yaitu apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi. Sini ada pilihan dan ini equals ignore cache itu jika ya, maka program akan keluar atau program akan selesai. Nah, ini ada menu pilihan yang itu pada ini metode tampilan menu. Nah, kita coba mulai dari create yaitu C. Nah, kita input name. Misalnya name saya itu D0223017. Nama Ahmad Habib. Itu Ahmad Habib. Aduh, Allah Akbar. Ahmad di situ. Nanti kita update. Terus kita tulis alamat itu Lembang. Lembang. Semester 4. SKS sekitar berapa ya? Tulis saja dulu 50. Dan UTK saya itu 3, anggap saja 3,7 lah. Nah, dan di sini tidak ada tampilan, maka kita akan memilih R untuk melihatnya. Kita klik R. Nah, sini ada tambahan Ahmad Habib. Baiklah, kita akan melakukan update. Kita klik O. Itu untuk mengupdate. Kita salin pada NIM saya. Ctrl C. Kita masukkan ke dalam. Ctrl V. Enter. Terus kita masukkan ulang. NIM saya D0223017. Nama saya kita ganti Ahmad Habib Re. Nah, terus alamat saya itu Mahajena semester 4. Terus saya semuanya 76. Oke. IPK 3,3. Kita pakai koma ya, bukan titik. Nah, kita lihat lagi, kita add. Nah, datanya udah diupdate. Sini sudah Ahmad Habib Bukhari. Dari Lembang kita tulis Majene. Nah, selanjutnya kita akan menghapus data kita. Itu kita pilih D. Terus kita masukkan NIM kita. Ctrl C. Kita paste. Enter. Dan kita pilih antara data ini dihapus atau tidak. Antara Y dengan no. Kita pilih Y. Dan nah, kita coba read lagi. Nah, data kita sudah terhapus. Terus kita memilih menu exit. X. Kita pilih yes. Maka program akan berhenti. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.